kepemimpinan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian. Bisa mau juga, gak ketok blaster. Oke, jadi leadership atau biasa disebut kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam menggerakkan atau membina orang lain atau kelompok untuk menuju tujuan administrasi bersama. Jadi kepemimpinan itu adalah satu orang yang dijadikan pelopor untuk mempengaruhi anggotanya dalam mensukseskan satu tujuan bersama. Lanjut. Dalam kepemimpinan memiliki konsep kepemimpinan. Yang pertama ada kekuasaan. Jadi seorang pemimpin itu mampu berkuasa dalam mempengaruhi bawahannya, dalam mempengaruhi anggotanya. Jadi seorang pemimpin atau seorang ketua itu sangat berpengaruh terhadap bawahannya. Yang kedua ada kewibawaan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki kewibawaan supaya bawahannya itu mau mengikutinya. Misalkan misalkan dalam kepengurusan di kelas ada ketua kelas. Kalau pemimpinnya tidak wibawa, pemimpinnya gelece-gelece, anggotanya gelem gak ngeloki pemimpinnya? Tidak mau. Maka dari itu seorang pemimpin harus berwibawa. Lalu ada kemampuan dalam memimpin. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk bersosialisasi. Tidak boleh introvert. Lah pemimpinnya introvert angel ya, mimpinnya soalnya wedi dek ngarep, wedi karo wong ya. Terus lanjut. Adapun ciri-ciri pemimpin yang baik. Yang pertama ada kejujuran. Jadi pemimpin kudu jujur. Misal sampean sok jadi kepala desa, enek bantuan konduran 10 juta, omong 10 juta bukan 5 juta. Jadi jangan korupsi ya kalau jadi pemimpin. Terus yang kedua positif. Jadilah pemimpin yang baik, jangan jadi pemimpin yang negatif. Lalu berjiwa sosial. Jadi pemimpin harus memiliki jiwa sosial. Saya bilang tadi jangan introvert ya. Soalnya pemimpin itu sangat mempengaruhi gerak dari anggotanya. Jadi kemampuan untuk berbicara dengan orang banyak itu sangat dibutuhkan. Bersosialisasi dengan orang banyak dalam kepemimpinan ini sangat dibutuhkan. Lalu ada komunikasi yang baik dengan sesama anggotanya. Dengan anggotanya itu menjadi ciri pemimpin yang baik. Lalu ada komitmen. Kalau kalian sudah dipilih menjadi pemimpin nantinya, misalkan pemimpin dari ketua IPMU misalnya, sampai dia kudu mau ya menuntaskan dari awal sampai akhir kepengurusan. Jadi harus tetap berkomitmen. Oke, lanjutnya mempengaruhi. Pokoknya pemimpin harus mempengaruhi, pengaruhnya yang baik-baik, bukan mempengaruhi yang buruk, ngajak-ngajak ngaji, menurut ya, yang harus dipengaruhi. Dari ciri-ciri pemimpin yang baik ini, tentunya tidak langsung kalian jadi pemimpin terus langsung ini enggak, tapi semua butuh proses. Adapun kalian yang merasa belum seperti ini, seperti ciri-ciri ini, bisa kok diasah, dipelajari. Jadi sampean ojo wedi, misalnya aku mau jadi pemimpin, aku durung koyo ciri-ciri pemimpin yang baik. Enggak perlu seperti itu. Pemimpin yang baik nanti bisa dilatih
dengan berjalannya waktu. Terus lanjut. Teori munculnya kepemimpinan. Kepemimpinan ini ada 3 teori. Yang pertama adalah teori genetis. Teori genetis ini menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan. Maksudnya, pemimpin ini menjadi pemimpin itu sudah takdir. Menjadi pemimpin itu sudah bakat sejak lahir. Biasanya pemimpin seperti ini berlaku di ranah bangsawan atau di kerajaan. Pastinya kalau raja yang melahirkan anak, anaknya kan mesti jadi penerusnya. Jadi itu yang dia dianggap pemimpin ini dilahirkan, bukan dibentuk. Nah, kalau yang kedua, teori sosial ini kebalikan dari teori genetis. Teori sosial ini pemimpin tidak dilahirkan, namun pemimpin dibentuk. Jadi setiap orang meskipun tidak dilahirkan dari keturunan pemimpin, setiap orang bisa menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu dibentuk, diasah, dikembangkan, bukan bakat dari lahir. Bisa dimengerti? Yang tadi yang gen turunan, intinya pemimpin mergo keturunan. Yang ini pemimpin atas dasar dilatih, dibentuk, bukan hanya keturunan. Kalau yang teori terakhir, teori ekologi, ini gabungan dari 2 teori tadi, yakni pemimpin itu perlu dilahirkan dan dibentuk. Jadi dilahirkan kok nggak cukup. Pemimpin perlu diasah untuk menjadi pemimpin yang baik. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan. Seorang pemimpin hendaklah memiliki tipe-tipe seperti yang disebutkan di depan. Ada tipe karismatik, ada juga tipe kebapakan. Tipe kebapaan di sini yang dimaksud di sini adalah tipe itu. Bapak-bapak kan gampang menyayangi, ya enggak? Maksudnya ngerti dhewe te bapak-bapak karo ibu-ibu menyayangine beda kan ya? Iya kok. Lah aku kebapaan sih menurutku. Gue lah kalian keibuan. Oh iya wes gak apa-apa. Ke orang tua mana wes. Jadi, terus bapak-bapak ini juga memiliki sifat mengayomi anak-anaknya. Tapi bapak-bapak selalu menganggap anaknya belum dewasa. Jadi ketua kuwi gampang menganggap ngisore kuwi mesti gak bener mergone. Apa jenenge? Menganggap belum dewasa tadi. Kayak bapak-bapak ini sak gedene anake mesti nganggepe adewe sik cilik ya kan. Iya seperti itu. Terus yang itu tipe militeristis. Tipe militeristis ini menuntut disiplin. Misalnya jaluke ngene, ya kudu ngene. Tapi mereka mesti memiliki ajaran yang juga mungkin menyesatkan sih, cuma kadang kita tidak sependapat. Cuma kadang pemimpin yang memiliki tipe seperti ini, mereka yang menuntut pokoknya kudu ini, paham? Terus santai, enek pemimpin yang santai. Anggotanya pengen ngene, oke. Enek sing usul ngene, oke. Pokoknya selama bisa memajukan organisasi tersebut, pemimpinnya oke-oke aja. Lalu ada demokratis. Nah, demokratis ini hampir sama dengan tipe santai. Mereka selalu menerima masukan-masukan dari para bawahannya. Tak sing militer mau kan yo pokoknya ini ya kudu gini ngono ya. Tak sing demokratis ini menerima masukan. Tipe otokratis. Ada lagi tipe demokratis. Gak apa-apa gak panas. Sama udah mundur aku ya. Cek panas sih. Gak apa-apa senyamane kalian, soalnya lah kalian gak nyaman mesti sibuk nutupi awake dan gak kepanasan lo gak nyuruhane aku gitu. Lanjutin. Gak kena tulisan. Lanjut. Hah? Oh.
Selain ciri-ciri, terus tipe, apa nih mau? Pokoknya mau ada juga fungsi kepemimpinan. Fungsi pemimpin adalah yang pertama fungsi perencanaan. Seorang pemimpin biasanya menjadi otak dalam sebuah organisasi. Perencanaan, jadi steering committee yang mengatur berjalannya organisasi tersebut. Terus ada fungsi memandang ke depan, ada fungsi mengambil keputusan. Jadi pemimpin kudu tegas, kudu iso mengambil keputusan yang baik dan benar. Terus ada fungsi pengawasan, lalu fungsi memberikan hadiah. Oke, lanjut. Pemimpin harus berinisiatif. Artinya berinisiatif harus bisa apa ya? Ya, harus apa kuwi? Kok berinisiatif kok mengembangkan teman? Gini, pokoknya berinisiatif untuk menciptakan hal baru atau untuk membuat kemajuan. Pokoknya apa jenenge pemimpin ini harus ngono wis. Apa mau sih banyak ide. Terus mampu memberi dorongan. Yang saya sampaikan bolak-balik mau dorongannya sen api ya. Jadi pemimpin mempengaruhi yang baik, jangan mempengaruhi yang buruk. Terus mampu memberikan keputusan, mau wis terus mampu mengembangkan bawahan. Misalnya kalau jadi pengurus, misalnya di PPNU itu ada Departemen Seni Budaya dan Olahraga. Di situ kita dapat mengasah dan menampung minat bakat kader-kader IPPNU. Jadi ketuanya membuka wadah bagi kader-kader yang memiliki bakat-bakat tersebut. Jadi dikembangkan di departemen tersebut. Terus mampu mengembangkan memberi motivasi, mampu memberi motivasi. Terus lanjut. Jadi semarin materi. Terus upaya peningkatan kualitas kepemimpinan. Untuk menjadi pemimpin yang baik bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti seorang pemimpin harus sehat jasmani dan rohani. Dalam pemimpinnya loro, apa iso jadi pemimpin yang baik? Isone piye? Tak sampean misalnya jadi pemimpin sampean panas apa panggil budal jadi pemimpin. Tenang ya, sampean ranting di dari ranting mana? Saya jadi ketua ini. Terus berusaha beramal dan berakhlakul karimah. Lalu ada apa ya meningkatkan pengetahuan dari berbagai bidang. Seorang pemimpin diusahakan harus multi talent. Jadi iso misalnya kok kadere pinter di bidang olahraga, lah pemimpinnya pinter olahraga kan bisa mengayomi olahraga. Kadere pinter nyanyi, lah pemimpinnya juga bisa nyanyi, kok bisa mendekati kader tersebut kan. Pokoknya diusahakan pemimpin itu multi talent. Lalu menambah pengalaman latihan kepemimpinan. Sudah, next. Nah, sangat singkat sekali, bukan materi dari saya. Saya tahu kalian sangat bosan dengan materi-materi pada pagi hari ini. Mungkin kalian capek, jadi tak persingkat. Terakhir dari saya, jadilah pemimpin yang mampu memimpin dan
yang mampu memimpin dan bisa memimpin. Artinya, jika nanti kalian jadi seorang pemimpin, kalian itu harus bisa memimpin bawahan kalian, namun juga bisa diberi masukan. Jadi gak kok apa mau militeris ya malah. Sebaiknya jadi pemimpin yang demokratis. Jadi misalnya ada pendapat dari bawahan, ya selagi baik ya didengarkan gitu ya. Sudah, sekian dari saya. Ayo belajar berjuang dan bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.